Neraca sisa yang ada di Salon Henry tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Ada nama akun ini sampai 12 nama akun. Nah, pertanyaannya diminta buatlah jurnal penutup yang dibutuhkan. Oke, jurnal penutup itu yang harus dibuat adalah jurnal-jurnal atau akun-akun yang termasuk akun nominal. Dilihat dari daftar akun ini, akun nominal itu dimulai dari nomor 10, 11, dan 12. Oke. Nah, tapi ada tambahannya, prive. Gitu ya, prive juga itu harus dibuat jurnal penutup. Artinya, prive ini harus sudah dinolkan kembali sebelum memulai tahun buku yang baru. Oke, dari soal ini, akun-akun yang harus dibuat jurnal penutup dimulai dari nomor 9, 10, 11, dan 12. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing journal. Jurnal penutup ini fungsinya adalah menutup akun-akun yang sifatnya sementara. Jadi tidak boleh muncul lagi di tahun buku yang baru. Nah, akun-akun yang sifatnya sementara itu adalah akun biasa disebut dengan akun nominal. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua jenis akun, dua jenis kelompok akun. Ada akun real ya, dan ada akun nominal. Akun real contohnya harta, utang, dan modal. Jadi ini yang ada di neraca, di laporan neraca. Nah, sedangkan akun nominal ini pendapatan dan beban. Ini biasa ada di laporan laba rugi. Oke. Nah, akun nominal inilah yang harus ditutup, semuanya harus ditutup karena ini akun sifatnya sementara. Nah, lantas apa saja akun-akun yang harus ditutup atau dibuat jurnal penutupan? Akun-akun yang harus ditutup di akhir periode. Yang pertama ada akun pendapatan atau kelompok pendapatan. Pendapatan atau penjualan. Nah, pendapatan ini kalau di perusahaan jasa, karena di perusahaan jasa tidak ada penjualan. Nah, kalau di perusahaan dagang kan ada penjualan, ganti dari akun pendapatan, penjualan. Nah, penjualan dan kawan-kawan ya. Kenapa saya bilang kawan-kawan? Karena dalam penjualan ini biasanya ada juga yang melekat, biasanya ada retur penjualan atau potongan penjualan dan lain-lain ya. Nah, ini juga nanti kalau misalnya ini ada di soal, berarti ini juga harus dibuat jurnal penutup. Oke, yang kedua akun pembelian. Nah, ini juga ada di perusahaan dagang, pembelian dan kawan-kawan juga. Ya, dan kawan-kawannya contohnya ya retur pembelian dan potongan pembelian. Kalau di perusahaan jasa tidak ada, berarti tidak ada akun pembelian yang akan ditutup. Kemudian yang ketiga, akun beban. Ya, akun beban. Pokoknya semua jenis beban ini harus ditutup. Yang keempat, akun ini dari hasil laba atau rugi. Misalnya dalam laporan laba rugi ada laba 2 juta. Nah, ini juga harus ditutup. Ditutupnya kemana? Nanti saya akan jelaskan. Ataupun rugi. Ya. Kemudian yang kelima, akun prive. Prive atau pengambilan pribadi. Jadi ada 5 kelompok akun yang harus dibuat jurnal penutup. Oke,
dari soal ini berarti yang harus ditutup yang pertama adalah dari nomor 9 ya. Berarti nomor 9 itu akun prive. Nah, bagaimana cara menutupnya? Nah, prive ini kan akan mengurangi modal, sedangkan modal itu tempatnya di kredit. Berarti biar modalnya berkurang karena diambil ya, karena ada akibat prive ini, berarti modalnya harus disimpan di sebelah debit. Nah, karena prive ini akan mengurangi modal. Nah, kemudian prive-nya disimpan di kredit gitu. Nah, nominalnya berapa? Sesuai dengan soal 1.500.000. Ini cara menutupnya. Nah, kemudian nomor 10. Nomor 10 ini tentang pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini kan tempatnya nominalnya saldo normalnya di kredit. Ya, agar pendapatan jasa ini menjadi 0, berarti tinggal dipindah tempatkan saja yang tadinya di kredit menjadi debit. Berarti pendapatan jasa debit, ini jurnal penutupnya. Pendapatan jasa. Nah, kreditnya apa? Kreditnya ikhtisar laba rugi. Berapa nominalnya? 7.500.000. Oke, soal nomor 11. Nomor 11-nya beban. Ada 2 beban, 11-12 itu beban asuransi dan beban gaji. Nah, beban itu, nih cara membuat jurnal penutupnya. Beban itu kan saldo normalnya itu ada di debit. Nah, berarti ditutup dengan cara sebaliknya, simpan di saldo atau tempat sebaliknya. Ya, debit berarti jadi di kredit. Berarti kreditnya apa? Debitnya apa? Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi sama di sini debitnya kreditnya beban itu sendiri. Beban asuransi dan ada beban gaji. Nah, maka jadi 0. Kan beban-beban itu saldo normalnya di debit, sekarang ditutup dengan cara sebaliknya, disimpannya di tempat kredit. Berarti nanti di buku besarnya menjadi 0. Berapa beban asuransi itu? 600.000. Kemudian beban gajinya 2.900.000. Nah, berarti debitnya apa? Tinggal jumlahkan saja. Berarti totalnya ikhtisar laba ruginya 3.500.000. Nah, dari soal ini, inilah yang harus dibuat jurnal penutupnya seperti ini. Jadi semuanya itu dimasukkan ke dalam ikhtisar laba rugi kecuali prive dan nanti hasil dari laba atau rugi. Ya, jika laba misalnya di laporan laba rugi terdapat laba 20 juta. Nah, itu harus dibuat jurnal penutupnya. Bagaimana caranya? Jika laba, misalnya jika laba 20 juta, ini harus dibuat jurnal penutup dengan cara apa? Nah, laba itu kan menambah modal. Ya, menambah modal. Ya, berarti modal kalau bertambah di kredit. Berarti debitnya apa? Ikhtisar laba rugi, kreditnya modal. Ini kalau laba. Ya. Jika rugi, sebaliknya. Berarti modalnya berkurang berarti di debit,
Kreditnya ikhtisar, laba, rugi. Tuh ya. 20 juta. Sama ini juga 20 juta. Oke. Nah, ini tidak ada di soal tersebut, tapi ini harus dibuat ya, harus diketahui dulu berapa laba atau ruginya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.